Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha. Dengan aku Tria. Nah, di Selamat Sore Medan seperti biasa kami udah nyiapin 3 berita yang siap dibagikan untuk Tribuners sekalian. Yeay, halo Kak Tria, gimana kabarnya? Sehat sih. Sehat. Apalagi baru gajian. Jadi apalagi sehat, gajiannya lebih ceria. cepat. Wow, semangat kerja kita ya. Semangat menyiarkan berita buat Tribuners sekalian. Oke, ini kita udah ada 3 berita menarik ya Kak, yang pastinya. Nah, ini yang pertama itu ya Tribuners, polisi akhirnya menangkap preman yang meminta uang dan mengancam pedagang di Jalan Rakyat, Kecamatan Medang Perjuangan. Oke, preman ini suka minta-minta uang sama pedagang nih Tribuners. Nah, pelaku ini bernama Hengki Simanjuntak, warga Pasar 5 Tembung, Kecamatan Percut Seituan. Menurut Kapolsek Medan Timur, Kompol Briston Agus Monte Carlo Napitupulu, wih keren kali namanya. Pelaku ini ditangkap usai aksinya viral di media sosial, di mana dalam aksinya pelaku melakukan pemerasan nih dan pengancaman terhadap pedagang ayam goreng yang berjualan di kawasan tersebut. Ia mengatakan setelah mendapatkan informasi itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi kejadian. Kira-kira kayak mana ya videonya? Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Besok aku minta, betul. Udah bilang amin. Telepon lah dia. Bu ini orang di sini. Dan tinggi kali nih. Bahkan sekali yang ini, kamu saya tahu. Tahu sekali yang minta sama gue parah kali ke. Makanya telepon lah dia. Kau udah mau ambil. Sorry teman aku. Digiring. Jadi dapat kami jelaskan kemarin ada video viral melalui Instagram, yaitu di mana ada seorang laki-laki melakukan pemaksaan untuk meminta suatu imbalan berupa duit atau dengan kata lain istilahnya pungli di jalan Jalan Rakyat, Kecamatan Medan Perjuangan. Si laki-laki ini atau si pelaku ini dia pungli terhadap seorang penjual pedagang ayam goreng. Kemudian setelah mendapat berita atau video tersebut, tim kami melalui Kadin Reskrim dan anggotanya melakukan penyelidikan pengembangan langsung, mewawancarai korban, kemudian menanyakan saksi-saksi warga sekitar terhadap suatu peristiwa tersebut. Dan akhirnya setelah serangkaian penyelidikan dilakukan, tim reserse kita mendapatkan suatu keterangan informasi bahwa pelaku ini rumahnya di Pasar 5 Tembung. Dan akhirnya sekitar pukul 16 WIB, tim kita menemukan si pelaku pungli ini di sebuah warung dekat rumahnya di Jalan Pasar 5 Tembung. Kemudian setelah itu tim kita mengamankan si pelaku ini ke Polsek Medan Timur. Ternyata pelakunya sudah lumayan berumur ya Kak? Iya. Kirain masih muda gitu. Nah, lagi-lagi Tribuners ya, kok sama Kak Tria ini kayaknya ada aja yang sangkut pautnya dengan makanan gitu. Kenapa? Minggu lalu martabak. Martabak. Sampai ditanya ini tuh martabaknya jenis apa, Bang? Iya. Bang Abang itu pun nggak tahu reporternya. Oke, nah untuk kelengkapan beritanya kita sudah menghadirkan reporter kita di lapangan. Ini ada Bang Alfiansyah. Iya, Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Kok salting Selamat sih? sore. Bukan salting. Jadi nyamuk di sini. Kru.
Oke, Bang Alfiansyah, boleh dijelasin nih terkait kronologi kira-kira kayak mana nih dia si preman ini yang ngakunya preman ini meminta uang ke pedagang, berapa uang yang dimintanya, terus apa dasarnya dia minta uang ke pedagang tersebut? Silahkan Bang. Ya, baik Ica, Tria, dan juga pendengar. Ya, kemarin polisi menangkap seorang pria bernama Edi Simanjuntak yang sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial, di mana dalam aksinya si pelaku ini mendatangi salah satu tempat pedagang gitu yang sedang menjual ayam goreng. Dan di sana dia itu sejumlah uang begitu jatah preman, dan saat itu dia juga mengancam si korban ini akan memecahkan styling ataupun gerobak jualan dari pedagang ini ketika dia tidak memberikan uang begitu. Namun saat itu aksi yang ini memang sempat direkam oleh warga menggunakan kamera amatir dan viral di media sosial. Nah, setelah viral tersebut, polisi pun kemudian melakukan penyelidikan dan sempat mendatangi lokasi kejadian dan menanyakan kepada beberapa warga di sana termasuk si korban, dan korban juga diarahkan oleh polisi untuk membuat laporan gitu agar si pelaku ini bisa ditangkap. Nah, setelah korban membuat laporan dan polisi akhirnya pun menangkap si pelaku ini di dekat rumahnya di kawasan Tembung begitu. Dan menurut pengakuannya pada polisi, si pelaku ini sudah sering beraksi begitu meminta uang jatah preman lah di jalan Kecamatan Medan Timur itu. Dan para pedagang di sana juga mengaku sudah sangat resah dengan aksi pelaku ini. Namun memang aksinya si pelaku ini yang kerap kali meminta uang itu tidak pernah dilaporkan kepada polisi, hingga akhirnya kemarin sempat viral dan polisi menyarankan agar korban itu membuat laporan agar si pelaku ini bisa diamankan gitu. Oke, berarti dia bukan kali pertamanya si pelaku ini untuk meminta-minta jatah preman kepada para pedagang ya Bang. Nah, apakah sebelumnya, ini kan mengancamnya dia memecahkan styling. Nah, tapi sebelumnya tuh pernah nggak dia membuat keributan serupa atau sampai memecahkan styling pedagang yang lain? Ya, memang modus dari si pelaku ini memang itu setiap kali meminta uang dan tidak diberikan, dia selalu melakukan pengancaman begitu terhadap para pedagang di kawasan tersebut, sehingga pedagang pun sudah mulai resah dengan aksi pelaku, hingga akhirnya kemarin berinisiatif itu merekam aksi pelaku ini dan diviralkan begitu di media sosial. Tapi sebelumnya belum pernah sampai memecahkan styling gitu ya Bang ya? Atau kontak fisik dengan pedagang memang, gitu? Sejauh ini memang belum ada laporan terkait dia ini buat rusuh, artinya merusak dagangan dan merusak styling di sana. Dia hanya melakukan pengancaman saja begitu kepada para pedagang di sana. Oke. Kak Tia nih. Jadi di saat itu Bang, pelakunya dapat nggak apa yang dia mau atau dikasihnya ayamnya gitu biar dia pergi? Tanya dia ayamnya paha atau dada gitu kan? Oke Bang, silakan. Ya, saat itu dia meminta uang, bukan minta ayam kepada pedagang ini. Dikasih nggak Bang? Maksud Kak Tia pada saat itu? Walaupun nggak dikasih uang. Ya, pada saat itu karena dia ini minta uang, jadi pedagang itu tidak memberikan ayam karena dia mintanya. Uangnya tapi dikasih nggak? Ya, pada saat itu dia pedagang ini tidak memberikan uang kepada si pelaku ini, makanya si pelaku ini sempat ngamuk begitu dan melakukan pengancaman begitu. Oke, lalu tanggapan dari pihak kepolisian kayak gimana nih Bang? Ya, untuk pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bakal terancam hukuman kurungan itu sekitar 9 tahun penjara. 9 tahun penjara itu atas pasal apa Bang? Atas pasal pemerasan gitu. Nggak main-main ya. Nah, apakah sejauh ini di kawasan mana tadi ya? Medan Perjuangan atau Medan mana tadi? Itu
ada lagi kah Bang kira-kira preman-preman lain yang mungkin bakalan dilaporkan juga atau yang meresahkan masyarakat juga? Sejauh ini memang baru si pelaku ini saja yang membuat keresahan begitu di kawasan sana, karena cuma dia yang selalu mendatangi para pedagang ini untuk minta uang begitu. Itu pun jalur viral ya kan Bang. Baiklah, terima kasih banyak ya Bang Alfiansyah atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Sore sana. Ya. Gak main-main ya Kak, 9 tahun cuy. Iya, karena malak-malain uang gitu. Iya. Kalah sama yang mencuri ya. Jadi ya itu ya Tribuners ya. Buat siapapun nih yang suka-suka malak ya, gak main-main ternyata hukumannya. Kami hanya menghimbau ya, jangan sampai kejadian lagi. Nah apalagi ini tuh jalur viral yang kayak kita ketahui ya, kalau yang viral itu bakalan cepat ditangani sama pihak kepolisian. Jadi kalian Cepet banget berhati-hati kok misalnya saja. viral-viral. Iya. Nah buat teman-teman juga mungkin yang teman-teman pedagang yang menjadi korban itu jangan takut untuk menunjukkan bukti kepada pihak kepolisian nantinya. Rekam aja gitu. Pasti pun si premannya itu juga bakalan takut kan kalau direkam. Tapi jangan sampai ketahuan juga sih. Oh ya, bahaya juga nanti Ya, HP-nya dirampas. diam-diam dulu. Iya, diam-diam dulu. Kita sembunyiin gitu. Iya. Oke, nah di berita kedua ini ada apa nih Kak? Kok ada sapi-sapi nih? Boleh Mana tuh? dibacakan Kak Ria? Nah, yang kedua itu ada seekor sapi masuk ke ruas jalan tol Kisaran Waduh. 50. Lewat tol dia ya? Iya. Mau cepat dia? Sapi diduga masuk dari perkebunan sawit yang tepat bersebelahan dengan jalan tol itu, sempat merepotkan petugas yang mencoba untuk menggiringnya keluar. Aksi kejar-kejaran tidak dapat diterelakkan antara sapi dan juga dua orang pria. Aksi ini sontak menjadi tontonan warga yang melintas dari Jembatan Layang, Desa Sukamakmur, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Sapi ini sempat kebingungan. Sapi bisa kebingungan juga Ya, ya pun mencari bingung lah. jalan keluar. Kayak mana nih kok nggak nyampe-nyampe Iya. katanya? Sehingga datang seorang pria yang diduga pemilik datang menggiring sapi tersebut untuk dibawa keluar dari areal tol Kisaran. Menonton aksi tersebut, seorang wanita yang merekam video sontak meledek pemilik sapi dengan mengatakan bahwa sapinya hendak merasakan jalan tol. Bayar nggak tuh ya sapinya? Iya, masuk. Uang tol. Pak, ada nggak dia itolnya ya? Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Asahan AKP Dwi Himawan Chandra meninjau ke lokasi tempat sapi tersebut masuk. Menurutnya, sapi itu diduga masuk dengan melewati pagar kawat pembatas untuk mencari rumput. Oke, iya. Kalau di pinggiran jalan tol itu kan memang banyak rumput ya. Iya. Lolos tuh. Kira-kira berapa sapi ya? Iya. Dan bagaimana proses evakuasinya? Kayak mana cara dia tuh melompatnya? Nah. Pada videonya cara melompatnya. Ya, nanti bakal kita tanyakan ke reporter di lapangan. Iya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Hari ini oke menindaklanjuti apa? Kita patroli bersama di jalur tol supaya tidak ada hewan ternak peliharaan yang memasuki badan jalan, khususnya di jalur tol wilayah Kabupaten Asahan. Dan terpantau beberapa hewan peliharaan ternak dalam kondisi yang aman di luar pagar pembatas. Itu diduga karena apa tuh Bang bisa masuk ke dalam jalan tol? Kemarin diduga, kami masih belum memastikan, namun beberapa ruas tadi memang sempat ada yang kondisinya agak terlalu dekat dengan pagar. Bang, tindak lanjut ada nggak kira-kira nanti berkoordinasi dengan pihak tol sendiri Bang? Pastinya kita akan koordinasi karena ada beberapa ruas itu yang ada di terdapat CCTV. Selain itu kita juga akan berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol ataupun dari pihak PJR untuk menginsentifkan patroli. Manakala ketika memang terdapat laporan lagi, kita pasti akan sama-sama kita mendatangi. Berikut juga kita akan mendata dari beberapa pemilik hewan ternak di sekitaran kampung yang berada di sekitaran jalan tol untuk kami kumpulkan. Selanjutnya kita akan memberikan edukasi khususnya untuk mereka supaya memastikan bahwa hewan ternak mereka tidak memasuki ataupun melewati batas
area jalur tol. Bang, dampaknya bisa apa nih Bang terjadi akibatnya? Tentunya sangat membahayakan khususnya untuk pengguna jalan pada yang saat melintas, karena hewan ini kan kita tidak bisa prediksi mereka akan lari kemana. Ketika mereka melompat ke jalur tol, tentunya sangat membahayakan para pengguna jalan. Iya. Ini ada nampak muka ya. Baik, Tribuners, itu dia satu ekor ya Kak ya, Iya. sapinya tadi. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan, ada Bang Alif. Bang Alif, ya Bang Alif kan? Halo Sudah ada Bang Alif. Selamat sore. Halo, selamat sore Kak Ica, selamat sore Kak Tria, selamat sore Medan. Nah, oke, Bang Alif, boleh jelasin nih kayak mana sih itu kok seekor sapi itu bisa sampai masuk ke jalan tol Kisaran? Ya, terima kasih Kak Ica. Kejadian ini semalam sore, di mana seekor sapi milik warga masuk ke areal ruas tol Kisaran, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Nah, sapi diduga masuk dari sela-sela kabel kawat yang ada di pembatas dari jalan tol. Sapi ini merupakan milik warga. Saat itu memang pengakuan dari salah seorang warga yang melihat kejadian ini, sapi ini di luar kontrol dari sang pengangon atau pemilik sapi gitu. Jadi sapi ini lari dari pengawasannya sehingga masuk ke arah ruas jalan tol. Nah, tadi pihak Polres Asahan sendiri, Kasat Lantas sudah melakukan peninjauan terkait diduga tempat sapi ini bisa lolos karena pagar kawat sepanjang jalan ruas tol Kisaran ini sudah dipasang, tetapi mengapa bisa sapi ini lolos gitu Kak? Oke, baik. Nah, apakah sang pengangon itu mengaku kalau misalnya dia tuh sering memang ngangon sapinya ke daerah tersebut untuk sekedar makan rumput, Bang? Ya, memang untuk pemilik sapi, tadi kita belum diketahui siapa ya pemilik sapinya, karena dalam video tersebut juga tidak jelas. Nah, namun tadi pihak dari Lantas sendiri akan melakukan pendataan terkait pemilik-pemilik atau peternak sapi ada di sekitar ruas jalan tol ini. Nah, sedikit juga Kak, ruas tol Kisaran ini berbatasan langsung dengan perkebunan sawit, yang dimana para peternak ini sering melepasliarkan hewan ternaknya itu di perkarangan kebun sawit, di mana sapi-sapi ini secara liar mencari rumput yang ada di sekitar perkebunan tersebut. Jadi diduga juga sapi ini saat hendak mencari rumput, namun kesasar masuk ke area tol Kisaran, sehingga dia bingung dan masuk ke ruas jalan tol gitu Kak. Baik, kira-kira sejauh berapa meter kah Bang sapi itu berkeliaran di jalan tol? Ya, untuk berapa meter tadi Kak, itu sekitar ada 300 meter dari titik sapi tersebut masuk ya. Keluar ya. Dia sempat kebingungan karena beberapa pengendara sudah lewat ya, seperti yang video kita kirim tadi. Itu sapi tersebut tampak linglung karena pengendara-pengendara ini kan di jalan tol memiliki kecepatan yang cukup kencang ya, karena jalan bebas hambatan. Nah, ini juga jadi himbauan kepada, tadi Kasat mengimbau kepada peternak bahwasanya ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan, karena apalagi terjadi pada malam hari, di mana jalan tol kan di beberapa ruas tidak memiliki penerangan, Lampu, hanya di beberapa pintu menuju pintu gerbang tol saja ya ada lampu penerangan gitu Kak. Jadi dikhawatirkan saat malam hari pengendara sedang dalam kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak hewan ternak ini gitu Kak. Jadi hal tersebut yang disayangkan oleh Kasat Lantas tadi. Oke. Berarti pengangonnya itu ada dapat sanksi nggak Bang dari polisinya? Ya, karena seperti saya bilang tadi Kak, saat ini polisi masih mendata karena belum tahu ini siapa pemilik sapi ini. Nah, tadi juga polisi mengaku akan melakukan sanksi terhadap pemilik hewan ternak yang masuk ke ruas tol, di mana tadi kata Kasat mereka akan membuat kesepakatan bila terjadi hal serupa kembali, maka sapi yang masuk ke jalan tol ini akan disita. Gitu Kak. Jadi pemilik sapi ini tidak bisa lagi meminta sapi miliknya tersebut gitu Kak. Oke. Nah, tapi Bang, ada nggak nih dari pihak kepolisian
memberikan pengamanan lebih mungkin terhadap jalan tolnya, karena kan itu kawat-kawat, mungkin lebih ditambahin apa kayak elemennya biar lebih aman lagi gitu. Ya, tadi pengakuan mereka akan lebih intensif melakukan patroli ya, Patroli dan juga akan saja. berkoordinasi dengan pihak tol untuk menambah pagar kawat tersebut, karena saat ini kan hanya 3 baris, nanti akan dilakukan silang atau bagaimana, Kak? Oke, berarti ditambah ya kawatnya ya. Ya, benar. Oke. Terima kasih Bang Alif. Terima kasih banyak Bang Alif ya atas informasinya, lengkap. cukup lengkap. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Oke, itu Kirain dia ya. sapinya lompat kan. Mau tahu juga gimana Kayak mana San? lompatannya. Kayaknya sapi nggak bisa lompat sih Kak. Iya, Iya. makanya tuh penasaran juga kalau lompat gimana. Rupanya dari kawat-kawat Kawat, yang ya. di pinggiran itu kan dia nggak rapet ya, Iya. tapi cuma ada 3 katanya, 3 baris, jadi dia bisa masuk tuh dari sela-selanya. Jadi dari pihak kepolisian juga akan menghukum si pengangon kalau misalnya kembali terjadi hal serupa, dan pihak kepolisian juga akan mungkin bekerja sama dengan itu yang ngurus ke jalan tol siapa ya biasanya? Aduh, dinas apa lah gitu, mungkin perhubungan atau apa gitu ya, untuk menambah Yang si tadi ya, kawat kawatnya tadi. itu entah dibuat menyilang atau bagaimana. Ya itu yang alhamdulillahnya tidak menyebabkan kecelakaan ya Kak Iya. Tria ya. Kalau kecelakaan ya kayak betul yang dibilang Bang Alif tadi, orang di jalan tol kan kencang-kencang tuh, tiba-tiba ada sapinya kasihan, orangnya ketabrakan gitu, double-double. Dan pengemudinya pun bingung kan, nih kok ada sapi di jalan tol. Oke. Nah, ini di berita terakhir ya Tribuners, itu ada yang lagi viral nih ya, karena difilmkan, yaitu film Vina. Ya, film Vina. Nah, jadi ini udah dapat tersangka baru yang kemarin itu dia buron. Nah, mungkin apakah ini berkat dari film itu juga ya Kak ya? Who knows ya. Ya, Kakak udah nonton nggak filmnya? Belum sih, ya, tapi belum. memang laku sekali sih filmnya. Tapi ini ada pro dan kontra film itu juga sih Kak. Karena ada yang menyayangkan kenapa difilmkan gitu. Nah, tapi toh berkat ditayangkannya film itu, ini terkuak nih tersangka baru yang buron selama 8 tahun mungkin ya, kurang lebih ya. Nah, jadi itu ada pengacara Saka Tatal. Nih Saka Tatal ini adalah tersangka yang dia tuh mengaku dia nggak bersalah gitu Tribuners. Jadi pengacaranya Saka Tatal, Titin Priyalianti, enggan berkomentar terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan alias Perong yang merupakan salah satu buronan dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Seperti diketahui, Peggy ini ditangkap di Bandung pada Selasa semalam nih, tanggal 21 Mei 2024, sejak buron selama 8 tahun. Tuh, 8 tahun buron baru ini ditangkap setelah filmnya tayang, bayangin. Nah, dikira dia pasti selamat nih aku. iya, udah karena 8 8 tahun dia berkeliaran kan. Nah, lalu ketika ditanya apakah dengan penangkapan terhadap Peggy, Titin sepakat bahwa tewasnya Vina dan Eki akibat dibunuh alih-alih kecelakaan tunggal, dia lagi-lagi enggan berkomentar. Nah, jadi pengacara dari tersangka yang terdahulu ini nggak mau memberikan komentar lah. Nah, seperti diketahui, penangkapan terhadap Peggy alias Perong dibenarkan nih oleh Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Namun hingga saat ini polisi belum membeberkan peran Peggy nih dalam kasus pembunuhan yang terjadi selama 8 tahun silam tersebut. Kendati demikian, saat ini tinggal 2 DPO lagi yang masih harus diburu oleh polisi, yaitu Andi dan Dani. Dan hingga kini belum diketahui keberadaan kedua DPO tersebut. Selama jadi DPO, Peggy ini Kak bekerja itu sebagai kuli bangunan. Nah, terpisah, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menuturkan selama menjadi DPO, Peggy ini bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Nah, Jules juga menjelaskan pihak keluarga sudah dihubungi terkait penangkapan terhadap Peggy. Selain itu, sambungnya, keluarga Peggy juga bakal dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan Vina ini. Lalu ketika ditanya apakah Peggy melakukan perlawanan saat ditangkap, Jules ini masih enggan untuk menjelaskan. Hal tersebut lantaran menjadi salah satu materi penyelidikan oleh penyidik. Jadi belum bisa dijelaskan ya Tribuners. Nah, lebih lanjut Jules pun mengatakan pihaknya bisa menangkap Peggy meski dalam daftar DPO yang sempat dirilis beberapa waktu lalu tidak dicantumkan foto dari para pelaku tersebut. Dia menyebut Peggy ditangkap mengandalkan keterangan dari beberapa pihak seperti tersangka, saksi, ahli, dan alat bukti lainnya. Nah, jadi Kak, pihak kepolisian ini kan mengusut terus nih kasus ini. Ya, semoga aja ya. Nah, tapi
mereka itu tidak memegang foto dari para DPO ini loh. Awalnya kan DPO-nya 3 nih, termasuk si Peggy dan 2 lagi tadi adalah Andi dan juga siapa tadi ya? Andi dan juga Dani. Jadi kan 3 nih DPO-nya. Mereka tuh nggak punya foto ketiga pelaku ini. Jadi ya kayak mana kita coba nyari orang tapi kita nggak tahu Inilah mukanya kayak mana gitu. berarti kan. kerja keras banget lah nih polisi ini Iya, untuk dan menuntaskan siapa nih orang-orangnya ya dapat kan? pula satu supaya dia selama 8 tahun buron dia kerja sebagai kuli bangunan dan dia pas ditangkap juga tidak melakukan perlawanan. Keluarganya juga udah dikabarin ya Tribuners mengenai penangkapan Peggy ini. Dan untuk Andi dan Dani sampai sekarang masih menjadi DPO. Kayak wah keren kali sih orang tuh bisa kabur selama itu gitu loh. Udah 8 tahun loh Tribuners. Wih. Tapi semoga aja ya segera tertangkap juga ya Kak Andi dan Dani ini. Terus juga diberi hukuman yang sepantasnya lah. Nah untuk si pelaku Peggy ini Tribuners belum diketahui berapa hukuman yang bakal ditetapkan oleh pihak kepolisian. Jadi kita akan menunggu dan terus mengupdate informasinya. Ya luar biasa kali sih yang dilakukan orang ini kan. Sumpah itu kayak bukan manusia sih. Iya, 2 orang loh tewas dibunuh gitu. Alih-alih dibuat mereka kecelakaan tunggal lah. Kayak mana gitu kalau kejadian itu menimpa mereka gitu, apa yang dirasakannya. Oke. Ya gitu ya Tribuners ya, kalau kalian penasaran mungkin boleh nonton filmnya. Ajak Kak Tria karena dia belum nonton. Soalnya nggak ada yang ngajak. Oh, nggak ada yang ngajak tuh, makanya tuh Tribuners yang mau ngajak Kak Tria nonton silakan komen di bawah. Ayo Kak Tria gitu ya. Ayo nonton. Nah, sekian dulu ya SSN kita pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa langsung aja ke portalnya Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa melalui sosial medianya kita di bawah ini nih. Udah lengkap semua di sini, atau bisa juga download ada di IG-nya, aplikasi TikTok, atau download aplikasi Tribun X sekarang. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore. Kalau begitu aku Risya, aku Tria, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.